Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak kelas 10 SMA Negeri 1 Tanjung Harapan. Dalam video kali ini, Bapak akan menjelaskan tentang penyelesaian pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, bentuknya seperti ini ya. Coba diperhatikan. Nah, bila ada nilai mutlak 3x tambah 2 dibagi 4 kurang dari atau sama dengan 1, bagaimanakah himpunan penyelesaiannya? Nah, perhatikan ini. Pertama-tama kita tulis ulang ya soalnya. Nah, kita tulis ulang seperti ini. Nah, untuk mengerjakan pertidaksamaan ini, ingat di video Bapak sebelumnya kita pakai menggunakan sifat ya. Sifat pertidaksamaan nilai mutlak. Yang mana itu nih Bapak akan sampaikan. Nah, ini ya anak-anak ada sifat ini, pasti kalian ingat kan? Ini perlu dicatat. Nah, kira-kira lihat tanda pertidaksamaannya ini kurang dari atau sama dengan. Nah, kurang dari atau sama dengan itu ya. Berarti pakai yang mana? Nah, kita perhatikan yang sama itu berarti yang pertama ini ya. Jika A-nya lebih dari atau sama dengan 0 ya, ininya itu A-nya di sini tuh lebih dari 0 kan ini 1, berarti kan lebih dari 0 memenuhi syaratnya. Nah, kemudian tandanya ini kurang dari atau sama dengan. Nah, berarti dia pakai pengerjaan yang ini. Cuman kita lihat lagi, soalnya di sini ada 4 di sini ya kan. Tapi di sifat-sifatnya itu tidak ada bawahnya sini. Nah, jadi kita ubah dulu ini. Kita manipulasi supaya bentuknya seperti ini. Oke, gimana cara mengubahnya? Oke. Nah, anak-anak, ini Bapak tulis lagi. Cara mengubahnya adalah ya, ini kita kalikan kedua ruas. Yang mana sih kedua ruas itu? Ini ruas kiri namanya dan ini ruas kanan ya. Nah, kita kalikan dengan berapa? Kita perhatikan ini. Ini kan ada penyebutnya. Ya, penyebutnya 4. Berarti kita kalikan 4. Supaya apa? Supaya ini nanti 4-nya hilang ya. Bukan hilang sebenarnya, tapi 4 dibagi 4 kan 1. Nah, 1 kan nggak usah ditulis nggak apa-apa kalau di atas ini ya kan. Nah, jadi yang kanan juga dikalikan 4 karena harus seimbang ya kan. Nah, jadi 3x tambah 2 dibagi 4 dikalikan 4 ya kan. Berarti ini 4-nya hilang. Gimana sih penulisannya? Ya, seperti ini nih. Kalau penulisan yang benar ya, 3x tambah 2, nah dibagi 4. Nah, ini kan dikalikan 4. Di sini ada 4 berarti. Nah, 4 dibagi 4 kan 1 ya kan, 1. Nah, 1 kali 3x tambah 2 nilai mutlaknya tetap ini. Nah, yang di sini kanan juga dikalikan 1 dikalikan 4. Nah, begitu ya. Ini penjelasannya. Cuman kalau supaya lebih cepat, kalian pasti udah paham ya, kita hapus saja ini supaya lebih cepat ya, tinggal hilangkan aja 4-nya. Di dalam hati aja ya. Ini 4 ini habis, tinggal 1 ya kan, berarti tertulis maaf, warnanya merah. Tulis berarti tinggal nilai mutlak 3x tambah 2 kurang dari atau sama 1 dikalikan 4 ya 4. Nah, gini kan. Nah, kalau jadi seperti ini udah sesuai dengan sifat yang nomor 1 ini, ya kan? Nah, tinggal kita ubah. A-nya ini berarti 4, ya kan? X-nya yang di dalam nilai mutlak berarti 3x tambah 2. Nah, kita jabarkan. Itu negatif A, berarti di sini negatif 4, ya kan? Kemudian tandanya kurang dari atau sama dengan. Yang di tengah berarti 3x ditambah 2 kurang dari A-nya 4. Nah, begini kan. Kemudian kita mau supaya tengahnya ini X ya, sendirian X-nya. Nah, sementara di sini ada 3x tambah 2. Gimana caranya? Ya, supaya 2-nya ini hilang, jadi kita mulai dari sini, 2-nya hilang, berarti ini semua ruas kiri, tengah, dan kanan, itu dikurang 2. Nah, ini kita kurangin 2 semua. Ya, semua ruas dikurang 2. Ya. Berarti ini negatif 4, ya kan? Kurang 2, itu. Kemudian sini 3x tambah 2 kurang 2, berarti ini 4 kurang 2. Nah, gitu ya. Semuanya kita kurang 2. Jadi menjadi apa ini? Di sini negatif 6. Ya. Jadi tengahnya tinggal 3x, 2 dikurang 2 kan 0 ya kan? 4 dikurang 2 tinggal 2. Nah, sekarang ini di tengah masih ada 3x supaya hilang 3-nya atau menjadi 1, kita bagi dengan 3. Jadi semua ruas ini kiri, tengah, dan kanan itu dibagi 3. Nah, kita bagi 3 berarti ini negatif 6 dibagi 3 ya kan. Ini 3x-nya, maaf. 3x-nya kita bagi 3 dan ini 2-nya kita bagi 3. Nah, begitu ya. Nah, sehingga jawabannya adalah negatif 6 dibagi 3 itu kan negatif
2, ya kan? Nah, 3x dibagi 3, 3 bagi 3, 1. 1 kali x tetap x. Nah, kurang dari 2 per 3. 2 per 3. Nah, kalau sudah sendirian x seperti ini, berarti sudah selesai ya jawabannya. Berarti inilah himpunan penyelesaiannya. Jadi, himpunan penyelesaiannya itu adalah negatif 2 kurang dari atau sama dengan x, kurang dari atau sama dengan 2 per 3. X-nya anggota himpunan bilangan real. Nah, gitu ya. Nah, ini jawabannya. Mudah-mudahan kalian paham. Anak-anak, sekarang kita lanjut ke contoh yang kedua ya. Ini bentuk pengembangan. Kalau yang di video sebelumnya itu Bapak sampaikan cuma contoh-contoh yang simple, yang dasar. Nah, ini biasanya pengembangan dari soal-soalnya seperti ini. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan ya. Ini negatif 1 per 3. Nah, lebih kompleks ya. Dikalikan 3 tambah x per 2. Ya, nilai mutlak 3 tambah x per 2 itu kurang dari negatif 2. Nah, ini kita perhatikan, ini bentuknya kan di sifat-sifat yang tadi itu tidak ada ya. Nah, ini kan tidak ada yang di sini. Jadi bentuknya nggak ada perperan. Nah, kita hilangkan dulu perperannya ini, yang di luar sini ya. Kalau di dalamnya nggak masalah. Yang di luar sini kita hilangkan dulu. Caranya gimana? Sama kayak tadi. Ya, awalnya kita perhatikan dulu ini, di luar sini. Ya, di sini kan negatif 1 per 3. So, ini kita hilangkan dulu. Gimana caranya? Ya, yang pertama adalah kita kalikan, ini kan penyebutnya ada 3. Berarti kita kalikan ini dengan, ada ruas ya, ruas kiri sebelah sini dan ruas kanan. Ini setiap ruas dikalikan dengan 3. Ya, dikalikan dengan 3. Nah, kita kalikan 3. Sehingga menjadi negatif 1, ya kan? 3 kali 3 kan habis ya, tinggal negatif 1 kan? Nah, maksudnya 3 kan 3-nya di atas. Kemudian dibagi 3, itu kan 1. 1 kali negatif 1 tetap negatif 1. Nah, ini tetap 3 tambah x per 2 dibagi negatif 2 kalikan 3, berarti negatif 6. Nah, begitu. Kemudian ini masih ada 1. Nah, supaya ada 1, gimana caranya supaya menghilangkan negatif 1-nya ini? Berarti kita bagi dengan negatif 1. Nah, ini kita dibagi dengan setiap ruas dibagi dengan negatif 1. Negatif 1 dibagi negatif 1 kan tinggal 1 kan, nah jadi hilang dia. Nah, cuman ini kalian perlu perhatikan anak-anak ya. Kalau misalkan ini kan ada tanda pertidaksamaan ya, ini pertidaksamaan. Kalau dia dikali dengan bilangan positif ya, tandanya tidak berubah. Dikali atau dibagi bilangan positif, itu tandanya tidak berubah. Tandanya tidak berubah. Tanda apa maksudnya? Tanda pertidaksamaan ini. Ya, kalau tadi negatif, ini kan kurang dari. Dikalikan dengan kedua ruas dikalikan 3 kan bilangan positif. Itu tandanya tetap, nah ini kurang dari. Tapi jika dikali atau dibagi bilangan negatif ya, negatif, maka tandanya berubah. Nah, ini perlu diingat ya. Ini perlu diingat kalau pada pertidaksamaan ya, pertidaksamaan ini hanya berlaku pada pertidaksamaan ya, yang ada tanda kurang dari, lebih dari, kurang dari, sama dengan, lebih dari atau sama dengan. Nah, ini. Nah, sekarang perhatikan anak-anak, ini dibagi dengan negatif 1. Artinya tandanya ini nanti bakal berubah. Karena negatif 1 kan bilangan negatif, ya kan? Nah, berarti negatif 1 dibagi negatif 1, 1 nggak usah ditulis, ya kan? Berarti tersisa ini 3 tambah x per 2, ya kan? Nah, karena dibagi dengan bilangan negatif, artinya tandanya berubah dari kurang dari menjadi lebih
dari. Nah, dia lawannya begitu ya, kurang dari, lebih dari. Kalau kurang dari atau sama dengan, lawannya jadi lebih dari atau sama dengan, berubahnya. Negatif 6 dibagi dengan negatif 1, tinggal 6, ya kan? Nih, negatif 6 dibagi negatif 1. Negatif bagi negatif positif, 6 bagi 1, 6. Nah, seperti ini. Nah, perhatikan, kalau udah jadi seperti ini, kita lihat lagi bagaimana sifat-sifatnya. Dia lebih dari ya, anak-anak. Bapak masukin aja sifat-sifatnya di sini. Nah, perhatikan sifat-sifatnya, berarti sifat-sifat yang mana? Dia lebih dari, perhatikan lebih dari. Nah, ini berarti ya, berarti yang sifat yang ketiga. Nah, berarti kan X sudah sesuai dalam kurung, dalam nilai mutlak, kemudian lebih dari atau sama dengan A. Di sini lebih dari aja, nggak masalah. Tetap menggunakan sifat yang ketiga. Langsung kita kerjakan. Berarti, ini kita tulis lagi ya. 3 ditambah X per 2 lebih dari 6. A-nya lebih dari 0 kan? 6. Nah, maka ini X lebih dari A atau X kurang dari negatif A. Ya, berarti kita ubah itu berarti menjadi X-nya di dalam kan? Nah, kalau 2 suku, 3 dan X per 2 berarti kita pakai kurung 3 tambah X per 2, ya kan? Itu yang pertama lebih dari. Kok Pak nggak ada sama dengannya? Karena kita mengikuti soalnya, ya. Kalau di sini tidak ada sama dengannya, garis di bawah ini berarti tetap seperti ini juga. A-nya 6, ya. Atau 3 tambah X per 2, ya kan, kurang dari negatif 6. Nah, begini. Bapak turunkan. Jadi ada 2, ya, ada 2. Kemudian, sekarang, nah kita mencari X-nya berapa? Nah, perhatikan. Ini 3, kita pindah aja ke ruas sebelah kiri. Berarti kan X per 2, ya kan? Ini sebenarnya bukan pindah ya, anak-anak. Ini sebenarnya kedua ruas itu dikurangi negatif 3, ya. Nah, ini kan 3. Kalau dikurang negatif 3 kan hilang 3-nya, 0. Nah, berarti kan ini sebelah kanan juga harus dikurang negatif 3. Berarti berapa? 6 dikurang 3 itu 3. Nah, begitu ya caranya. Nah, berarti ini X per 2. Nah, X per 2, supaya 2-nya ini hilang, berarti ketika kalikan 2 kan, kedua ruas ketika kalikan 2. X bagi 2 dikalikan 2, nah, itu kan sama dengan 2 dibagi 2 kan 1, jadi tinggal X. Yang sebelah kanan 3 kali 2, 6. Nah, begitu ya. Atau sebelah kanannya sama, ini supaya 3 ini hilang, kita kurangkan 2. Dua ruas kita kurangin 2. Jadi 3 dikurang 2, bukan kalikan dikurang 2, dikurang 3. Ya, 3 dikurang 3, 0 ya. Jadi tinggal X per 2. Kurang dari negatif 6 dikurang 3, ya. Berapa negatif 6 kurang 3? Negatif 6 dikurang 3 itu negatif 9. Nah, berarti ini negatif 9. Nah, X per 2, supaya 2-nya ini di bawah ini hilang, berarti kita kalikan 2 gitu kan. Ini kita kalikan 2, kalikan 2, 2 bagi 2, habis tinggal X kurang dari negatif 9 kalikan 2, negatif 18. Nah, ini jawabannya. Ya, berarti himpunan penyelesaiannya itu adalah X yang mulai dari kecil dulu, X kurang negatif 18 atau X lebih dari 6. Nah, Bapak harap untuk operasional teknis ini ya anak-anak, untuk mengubah supaya ini 3 tambah X per 2 menjadi X ini kalian harus pahami ya. Nah, mungkin nanti kesempatan berikutnya Bapak akan lebih jelaskan lagi bagaimana caranya. Mudah-mudahan ini kalian paham. Kalau belum paham, tanyakan ke Bapak.